kembali lagi dengan saya Mutiara Yuli Jarbo-Jebua dengan NIM 222911613, jurusan Sistem Informasi semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15, yang dimana saya akan membahas tentang mata kuliah IT Risk Management. Buat teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas materi perkuliahan mata kuliah IT Risk Management dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15, yang dimana dosen pengampunya ialah Bapak Legito ST MKOM. Di sini adalah daftar isi dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manajemen risiko TI. Pengenalan manajemen risiko. Yang pertama, definisi dan pentingnya manajemen risiko dalam proyek teknologi informasi. Yang kedua, tujuan utama manajemen risiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap proyek. Yang kedua, proses manajemen risiko, yang dimana ada identifikasi risiko, yaitu menggunakan teknik seperti brainstorming, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi potensi risiko. Selanjutnya, analisis risiko, yang dimana menilai probabilitas dan dampak dari risiko yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas. Selanjutnya, ada penanganan risiko, yaitu strategi yang digunakan untuk mengelola risiko, termasuk menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko. Selanjutnya, ada pemantauan dan pengendalian risiko, yaitu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko dan efektivitas tindakan mitigasi. Kesimpulan dari materi sebelumnya ialah manajemen risiko adalah komponen penting dalam keberhasilan proyek teknologi informasi, dan yang kedua, pentingnya keterlibatan seluruh tim proyek dalam proses manajemen risiko untuk memastikan semua potensi risiko diidentifikasi dan dikelola dengan efektif. Yang kedua, ada framework manajemen risiko TI. Apa itu framework manajemen risiko TI? Framework manajemen risiko TI atau yang biasa disebut kerangka manajemen risiko adalah template dan pedoman yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menghilangkan, dan meminimalkan risiko. Apa pentingnya framework manajemen risiko TI atau kerangka kerja manajemen risiko? Kerangka kerja manajemen risiko penting karena merupakan strategi yang membantu Anda menemukan kemungkinan masalah di perusahaan Anda. Yang ketiga ialah pemilihan framework manajemen TI, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sasaran, karakteristik, dan regulasi. Yang ketiga, tentang pengenalan TI dalam bisnis. Bisnis teknologi informasi adalah kegiatan dan operasi yang terkait dengan pengelolaan, pengembangan, penerapan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bisnis. Definisi ini melibatkan integrasi teknologi informasi dalam strategi bisnis dan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan daya saing organisasi. Yang terakhir adalah contoh bisnis yang meliputi TI, diantaranya e-commerce, teknologi, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, di sini kita akan membahas tentang pentingnya mitigasi resiko TI. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi risiko penting karena meningkatkan peluang kesuksesan proyek Anda. Ketika Anda merencanakan risiko dan berupaya menguranginya, Anda dapat menghindari banyak bencana dalam jangka panjang seiring Anda mengembangkan jaringan dan keseluruhan infrastruktur TI Anda. Yang kelima, tentang pentingnya audit. Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, pisah batas atau cut-off, dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Sementara manfaat audit adalah untuk menambah integritas laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk kepentingan pihak eksternal seperti pemegang saham, pemerintah, kreditur, dan lainnya. Yang keenam, kita akan membahas tentang pemulihan data TI.
Pemulihan data TI biasanya melibatkan penggantian data yang hilang dengan salinan cadangan sehingga dapat digunakan sebagai pengganti data yang hilang atau rusak. Salinan cadangan yang baik disimpan di server atau pusat data yang terpisah dari data utama. Yang terakhir, pembahasan kita tentang keamanan pangkalan data atau materi yang ke-15, yaitu data security adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada segala bentuk data dan informasi dari serangan siber. Bentuk serangan siber yang berkaitan dengan data biasanya berupa adanya akses ilegal terhadap data, pencurian data, hingga penyalahgunaan data. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Baik, itu dia penjelasan materi perkuliahan IT Risk Management dari pertemuan 9 sampai 15 dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam kata, pengucapan, ataupun penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.